از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat, jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang menarik tentang firasat orang-orang beriman. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa kita terlebih dahulu menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan Pak bahwa bahasan kita kali ini tentang firasat orang-orang beriman. Mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan Pak sabda dari Masih Maud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan sampaikan sabda dari Hadrat Masih Maud salam berkenaan dengan firasat orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, "Saya sangat yakin bahwa tidak ada kemunafikan di dalam jemaat saya dan firasat para anggota jemaat saya tidak ada yang salah dalam baiat kepada saya. Karena saya adalah orang yang sama dengan orang yang kedatangannya telah ditunggu-tunggu, orang yang memiliki firasat. Tetapi mereka yang tidak bergabung dengan saya terlepas dari anugerah ini, firasat adalah seperti karamat atau mukjizat. Kata karamat ini juga dibaca karamit. Jika dibaca karamat, artinya menunggang kuda. Seorang yang beriman menunggang kuda melalui firasat dan ketangkasannya. Tuhan menganugerahkan petunjuk kepadanya, dan dengan petunjuk ini dia dapat melihat jalan yang harus dilaluinya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah." Takutlah kalian dengan firasat orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya ia melihat dengan nur atau cahaya Allah. Malfuzat jilid yang kedua halaman 26. Nah, berkenaan dengan firasat ini perlu diketahui bahwasannya bahasa lain dari firasat ini adalah ilham atau petunjuk. Tetapi mohon maaf, firasat ini ada hubungannya dengan orang-orang yang beriman. Tadi di hadis ini Huzur alaihissalam mengutip hadis Rasulullah, "Ittaqu firasatal mu'minin." Jadi orang-orang yang betul-betul beriman yang akan Allah anugerahi firasat itu. Maka ketika Masih Maud sebelum mendakwakan dia sebagai Al-Mahdi, ada salah seorang sahabatnya yang bernama Ahmad ya, kalau tidak salah. Itu beliau datang untuk mengambil baiat kepada beliau. Tapi beliau bilang, saya tidak diperintah untuk mengambil baiat. Jadi beliau katakan, saya punya firasat ini orang benar. Gitu. Tapi sayangnya beliau itu ketika Masih Maud sudah mendakwakan diri sebagai orang Al-Mahdi, beliau keburu tidak ada. Sama di zaman Rasulullah kan. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, diceritakan oleh Siti Khadijah kepada saudaranya bahwasanya Waraqah bin Naufal, beliau mengatakan bahwa ini orang benar, ini orang-orang benar. Sekiranya saya masih hidup dan beliau mendakwakan sebagai utusan Tuhan, maka saya orang pertama yang akan baiat kepada Rasulullah SAW. Nah, orang-orang macam ini, orang-orang yang punya kebersihan jiwa.
Jadi tidak sembarangan orang yang dapat firasat sebenarnya. Jadi jangan begini, kalau begitu semua orang pun, saya merasa saya tidak bisa ini karena ada firasat saya ini. Tidak seperti itu. Jadi firasat itu hanya khusus bagi orang-orang yang tadi dikatakan. Orang-orang yang punya kepercayaan, orang yang punya keyakinan. Full dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu contoh, ada sebuah kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam sebuah majelis sedang memberikan sebuah tausiah yang kebanyakan jamaahnya laki-laki. Tapi ada sebagian ibu-ibu. Nah, ada salah satu si ibu ingin bertanya kepada Imam As-Syafi'i tapi malu. Karena pertanyaannya menyangkut privasi dia gitu. Sehingga apa? Jadi dia ambil sebuah apel, dia lemparkan ke beliau. Ditangkap oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i iris itu apel, seiris dan irisannya dilemparkan, kasihkan ke si ibu itu. Nah, setelah itu si ibu itu pergi. Nah, yang lain kan bingung, ini ada apa? Apa maksudnya gitu. Beliau tanya akhirnya kan, ini maksudnya wahai sang imam, ini maksudnya apa? Beliau bilang, nah firasat Imam Syafi'i itu benar sesuai dengan apa maksud si ibu itu, bahwa si ibu ini ingin menyampaikan pertanyaan tentang masa haid. Apakah kalau sudah bersih, kalau seperti apakah kalau misalnya kita sudah bisa sholat itu? Maka Imam Syafi'i iris itu apel, yang di luar kan kulitnya merah, di dalam putih. Jadi artinya kalau darah haid sudah putih seperti itu, kamu sudah bisa sholat. Si ibu ini ngerti maksud Imam Syafi'i itu dengan ngelempar sepenggal apel itu. Nah, itu firasat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan isyarat. Isyarat seperti itu dia sudah paham gitu. Nah, masyarakat sering seperti itu mendapatkan firasat semacam itu. Tapi tadi jangan diumbar seakan-akan di kehidupan keseharian gitu ya. Padahal ini orang kan ya artinya tidak dengan sholat juga jarang, ini juga jarang, tapi saya punya firasat nih. Nah, yang begitu kata Imam Syafi'i itu adalah orang yang ahli nujum. Itu hanya menebak-nebak aja. Kebetulan aja gitu. Beda dengan orang-orang yang punya firasat tapi karena keyakinannya. Itu dititipkan memang kalau sebenarnya terhadap orang beriman itu. Firasat, makanya kata Allah, takut kamu dengan firasat orang-orang beriman. Karena dia melihat dengan cahaya Tuhan. Gitu. Karena tadi kalau cahaya Tuhan maksudnya hidayah. Petunjuk Allah, ilhamnya Allah gitu. Itu maksudnya. Baik Maulana, jazakumullah untuk penjelasannya sangat luar biasa. Untuk mempertegas saja mungkin Maulana. Iya. Firasat ini kan sangat penting sekali dalam hal keimanan yang tadi disampaikan. Dan juga beberapa contoh yang sudah tadi disampaikan juga. Maka firasat ini berupa karunia, ya gift, ya, atau naluri fitrati, ya, naluri dasar manusia yang kemudian apakah suatu intuisi yang memang bisa dilatih gitu. Iya. Jadi Allah Ta'ala firasat ini kalau di istilah mekanik itu tools, alat yang Allah sediakan untuk manusia dalam rangka mencari atau mendeteksi sesuatu. Utamanya apa? Karena kehidupan kita sejatinya adalah hanya untuk mengenal sang Khaliknya. Maka Allah Ta'ala tidak mungkin tidak memberikan sarana itu kepada setiap kolbu manusia agar mereka bisa mengenal dengan Tuhannya. Makanya tadi dikatakan firasat ini Allah ini bisa dilatih, bisa dicari dan bisa dikembangkan. Makanya kan para sufi yang kadang-kadang ada sufi yang kebablasan gitu. Ada yang orang-orang yang mengembangkan ilmu kebatinan itu. Sehingga dia merasa bahwa ya tadi dikenal di kita ada manunggaling kaula Gusti. Dengan firasat batinnya bahwa dia sudah mencapai pada titik ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala sediakan alat itu. Hanya tadi saya katakan ini harus hati-hati. Kenapa? Kalau ini tidak terbimbing dengan iman yang benar, ini bisa melenceng. Banyak orang yang melenceng akibat dari mengandalkan firasat yang tidak terbimbing dengan benar. Seperti yang Rasulullah teladankan kepada kita.
Jadi ini bisa dilatih dalam kehidupan keseharian. Dengan cara apa ya tadi? Wa'bud rabbaka hatta yatekal yakin. Jadi sembah Allah sampai pada titik kamu punya keyakinan. Nah, bahasa Masya Allah kan, julangkan keyakinan kamu setinggi-tingginya sampai-sampai setan tidak mampu memanjat dinding-dinding keyakinan kamu. Jadi ketika keyakinannya menjulang sampai setinggi-tingginya, sehingga apa? Setan tidak mampu merangkak dinding keyakinan seseorang itu. Nah, itu yang diharapkan dari orang beriman sebenarnya. Makanya kan di Quran, amanu itu pakai alif yang pakai badal di atas. Kalau hanya amanu percaya, semua orang juga percaya. Tapi Allah berkata apa? Bukan amanu percaya, tapi amanu mempercayakan. Nah, orang percaya banyak, tapi yang mempercayakan tidak banyak. Nah, kita ini punya hati, punya perangkat yang Allah siapkan. Kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mempercayakan itulah Allah yang akan terus membimbingnya. Jadi bukan kita yang ini, tapi Allah yang akan memberikan bimbingan itu kepada kita. Gitu. Jadi mungkin untuk bisa tadi ya mendapatkan firasat yang tajam ya dalam hal keimanan itu kuncinya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, iya, ya. Betul. Itu syarat utamanya. Jazakumullah untuk penjelasannya Maulana, sangat mencerahkan. Nah, dalam pendidikan formal Maulana, ilmu firasat ini populer dengan istilah fisiognomi, ya. Dan salah satu kitab rujukan utamanya adalah kitab Firasat karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Namun berbeda dengan firasat yang tadi kita bahas tentang melihat dari sudut pandang keimanan kita, ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini disebut sebagai firasat holqiyah karena mendiagnosa sifat atau watak seseorang dengan mempelajari bentuk bagian tubuh. Nah, bagaimana Islam memandang fisiognomi ini? Apakah ilmu tersebut selaras dengan nilai-nilai keimanan yang bersifat batiniah? Oke. Jadi ilmu ini ada salah satu disiplin ilmu di kehidupan dunia ini yang artinya adalah mendiagnosa seseorang dari bentuk tubuhnya, raut wajah, mimik, struktur tubuh, gerak tubuh gitu ya. Itu kan berasal dari bahasa Yunani. Psikis artinya bentuk, ognonomi itu artinya pernyataan, penilaian gitu. Nah, sebagian ahli sebenarnya menolak disiplin ilmu ini. Kenapa? Validasinya belum bisa dibuktikan. Kalau misalnya menilai karakter seseorang dari raut wajah atau dari bentuk tubuh. Kenapa? Di dalam Islam tidak ada tuntunannya. Bahkan di Islam itu jelas dikatakan innama akramakum indal atqakum. Jadi menilai seseorang itu bukan dari wajahnya. Rasulullah SAW jelas mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru suwarukum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malukum. Jadi Allah sesungguhnya melihat seseorang itu bukan dari bentuk rupanya atau hartanya, tapi Allah itu melihat seseorang itu dari apa? Dari hatinya dan amalannya. Nah, Islam itu lebih condong kepada amalnya, melihat karakter seseorang itu dari amalnya, bukan dari bentuk rupanya. Makanya para ahli menolak ilmu ini dipakai kecuali untuk pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan sesuatu dan itu akan dijadikan rujukan umum, kenapa? Validasinya belum bisa dibuktikan bahwa wajah seperti ini, karakternya seperti ini, bentuk tubuh seperti ini, gerak tubuh seperti ini, dia punya sifat seperti ini. Nah, itu secara spesifik di dalam Islam tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun hadis mengenai melihat karakter sifat seseorang dari bentuk tubuhnya. Bahkan kalau kita lihat hadisnya tadi, itu jelas-jelas mengatakan bahwa Allah itu melihatnya bukan dari rupanya. Jelas disebut rupa itu.
Innallah la yanzuru suwarukum, bukan rupanya yang dilihat, bukan bentuk tubuhnya yang dilihat, bukan juga harta bendanya, tapi apa yang dilihat, hatinya dengan amalnya. Jadi bahkan kalau bahasa Rasulullah kan bahkan dari akalnya bisa dilihat dari akalnya. Adinu wa huwa akal, la dinan liman aklah. Agama itu adalah akal. Tidak masuk akal bukan agama, bukan ajaran agama. Makanya semua ritual ibadah itu masuk akal, tidak yang tidak masuk akal. Nah kalau belum masuk akal berarti apa? Akal kita yang perlu dikoreksi. Atau ada orang yang mengakal-akali, nah bisa. Masuk akal pasti. Nabi Isa itu bilang itu masuk akal. Tidak maksudnya tidak sesuatu hal yang rumit, tidak sebenarnya gitu. Dan semua tata cara ibadah apapun itu masuk akal. Nah hanya tadi keilmuan ini kebanyakan para ahli menolak karena validasinya belum bisa membuktikan bahwa bentuk rupa seperti ini akan menimbulkan karakter seperti ini. Bahkan kalau kita tadi apakah Islam merekomendasikan ini? Kalau kita lihat tidak ada rujukannya dalam Al-Quran tentang rupa seseorang berkaitan dengan karakternya seseorang. Bahkan Allah dengan tegas di Quran mengatakan innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu kan sifat. Itu dia dari akhlaknya, bukan dari bentuk rupanya. Wah ini cakep ya, pasti soleh nih. Dia tidak seperti itu gitu. Tapi kelihatan dari geraknya, dari tutur katanya, dari sorot matanya, dari sikapnya. Dan dari situ kita lihat seseorang gitu. Jadi bukan akhlak ini kan akan terekspresikan dalam bentuk gerakan, dalam bentuk amalan kan gitu ya. Nah itu jadi Islam secara spesifik tidak ada tuntunan mengenai keilmuan seperti itu gitu. Tapi kalau dipakai pribadi tidak bermasalah, tapi tidak bisa dijadikan ukuran, apalagi dijadikan alat bukti sesuatu yang pasti, bukan. Tidak yang pasti, tidak seperti itu. Jadi tetap harus kemudian kalau kita mau menghakimi ya sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat, bukan karena bentuk tubuhnya dia berbohong karena misalkan rahangnya seperti ini ya, ini pembohong orang nih, telinganya ada begini sedikit misalnya gitu kan. Dan Al-Quran kan jelas inna badozona ismun. Iya. Prasangka itu adalah suatu dosa yang Maulana. Iya. Baik Maulana, jazakumullah penjelasannya. Kembali pada bahasan kita tentang firasat orang-orang beriman Maulana. Iya. Saya tertarik tadi dikutip sabda dari Rasulullah SAW yang kita dapati dalam hadis riwayat Tirmizi, itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Nah dalam konteks hidup berjamaah Maulana, terkadang kita dipertemukan dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan firasat kita, ya. Termasuk misalnya dalam aturan, ketentuan, perintah dan lain sebagainya. Maka bagaimana sikap kita? Apakah harus mengikuti petunjuk ya atau perintah pemimpin atau kita mengikuti firasat kita? Adakah petunjuk Hazrat Masih Maud tentang hal ini? Jadi ini mutlak ya. Ini syariat baku. Bahwa ketika kita hidup dalam sebuah komunitas dan kita sudah menentukan dan kita sudah menyatakan, sudah berikrar ikatan setia terhadap sebuah komunitas yang dipimpin oleh seseorang. Bisa tahulah kita baiat terhadap seorang utusan Tuhan. Dalam hal ini Hadrat Imam Salam. Itu mutlak, nggak bisa. Walaupun firasat kita, ini perintah sepertinya nggak baik nih. Firasat sematan ini pasti akan terjadi sesuatu. Misalnya. Tapi kalau itu sudah perintah, Rasulullah SAW sendiri kan ketika sahabat menginginkan, bahkan Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah, jelas diberikan wahyu bahwa beliau itu kalau perang Uhud itu berangkat, itu beliau diperlihatkan kudanya patah, terperosok. Beliau sudah punya firasat bahwa pasti akan melalui kekalahan, tapi beliau tetap mengikuti apa yang keinginan para sahabatnya. Dan ternyata benar ya, apa yang diperlihatkan Rasulullah itu benar adanya gitu. Nah, perintah lebih utama daripada firasatnya. Kenapa? Karena itu posisinya lebih besar daripada firasatnya. Bisa saja firasat itu, apalagi kondisi orang yang berfirasat, yang dapat firasat itu, dalam kondisi imannya tidak dalam keadaan on.
kan gitu. Ini bahaya kalau dalam keadaan tidak on imannya. Itu bisa saja bisikan-bisikan setan terhadap dia. Memang sudah malas mau berangkat, jadi ada firasat jangan. Padahal dari awal sudah ada keengganan untuk tidak melakukan sesuatu. Sehingga apa? Untuk jadi alasan supaya alasannya jadi benar, saya punya firasat nih kurang baik nih. Gitu. Seperti misalnya kan sekarang Pak kita tablik Pak kali ini. Firasat orang baik nanti kalau ini digebukin orang misalnya. Tiba-tiba benar digebukin. Itu mah kebetulan aja bukan karena firasat, bukan sebenarnya. Nah, kalau digebukin juga kan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi perintah berdakwahnya, perintah berangkatnya atas perintah pimpinan atau khalifah itu lebih utama dibandingkan firasatnya. Bertentangan dengan pengetahuan kita, bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan saya punya firasat ini, saya tidak bisa berangkat. Tapi ini kita sudah diperintahkan. Mana utama? Ya perintahnya itu yang harus dilaksanakan. Nah boleh itu. Kan saya sudah punya firasat. Nanti kok ada apa-apa begitu datang terus betul, tuh kan saya sudah bilang. Nah itu sebenarnya ujian bagi orang itu. Ya bukan firasat kalau yang seperti itu. Gitu ya. Bahwasanya kejadian seperti itu kan memang dalam suatu pekerjaan itu kan ada dua yang mengiringinya. Konsekuensinya berhasil atau tidak berhasil. Itu dua itu pasti ada. Mau tidak perlu pakai firasat itu pasti akan terjadi itu. Konsekuensinya gagal atau berhasil. Kan gitu. Nah tapi bagi orang yang beriman, betul-betul konteksnya beriman. Terus tadi tidak ada perintah. Kita ada melakukan sesuatu, tiba-tiba hati merasa miris, merasa apa gitu. Oh, jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, itu lain lagi ceritanya. Gitu. Tapi kalau tadi sudah ada perintah melakukan sesuatu dan itu perintah ada di atas segala-galanya. Bisa ditolak hanya gara-gara punya firasat gitu. Tidak. Jadi tadi jelas dengan penjelasan pertama Maulana ya. Iya. Bahwa Rasulullah SAW saja bahkan yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap syarat bahwa pedang beliau akan patah kalau berangkat ke medan Uhud, beliau tetap mengikuti musyawarah kaum muslimin dan keinginan kehendak orang berangkat beliau tetap berangkat. Walaupun kemudian harus menanggung resiko itu tadi ya Maulana ya. Iya. Jadi jangan kemudian mengutamakan firasat. Jangan sampai itu tadi khawatirnya orang ketika kita bicara tentang pentingnya firasat ini orang menilai bahwa firasat itu lebih utama. Padahal tidak ya. Tidak. Dalam kehidupan berjamaah perintah pimpinan lebih utama. adalah merupakan lebih utama. Iya. Baik Maulana jazakumullah penjelasannya. Selanjutnya Maulana mungkin pertanyaan terakhir di episode kali ini. Adakah petunjuk dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang kiat-kiat menjaga kejernihan firasat ini Maulana? Iya. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa agar kita ini mendapatkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi bersihkan hati, bersihkan batin kita. Dengan cara apa? Di Quran disebutkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir itu potensi untuk membersihkan hati dari hal-hal yang akan mengganggu perasaan, pikiran dan lain-lain. Jadi kalau orang ingin tajam firasatnya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli zikir. Hanya ahli zikir yang bisa. Sehingga apa? Batinnya sudah terpenuhi dengan semua asma-asmanya Allah. Jadi karena di dalam hati sudah ada Allah, sudah menjelma Allah di dalam jiwanya. Kalau bahasa orang tasawuf di kampung, manunggaling kaula Gusti, menyatu Tuhan dengan dirinya. Kalau bahasa tasawuf kan fanafillah. Ketika posisi itu dicapai oleh seseorang, suluk itu tertempuh oleh setiap orang mukmin, maka tadi orang inilah yang akan mendapatkan segala gerakannya kan ada dalam gerakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah yang Maha tahu, segala yang Maha tahu Allah akan kasih ingatkan kepada hambanya yang tadi, yang sudah posisi sudah fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang macam itu pasti peka. Pasti firasatnya sangat luar biasa. Seperti Hazrat Muhammad SAW, seperti para utusan Tuhan. Khalifatul Masih mengingatkan ke kita, kamu jangan terlalu ini. Firasat Hazrat Khalifah misalnya kan, ketika melihat orang Indonesia, mohon maaf, segala sesuatu merasa bahwa penguasa dekat, penguasa baik dengan kita,
Sehingga seakan-akan Allah tidak ada. Kenapa? Kan aman lah kalau sudah berkawan dengan penguasa, dengan ini misalnya. Beliau sudah mengingatkan bahwa hati-hati. Kita itu hanya punya Allah yang tidak akan pernah berpaling dalam kondisi apapun. Nah kalau ini mah suatu saat berpaling sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata kan benar. Apa yang boleh diingatkan tahun 89 kepada jemaat Indonesia, itu benar adanya bahwa kita menjalin hubungan, yes. Itu mah kehidupan sosial manusia itu mah pasti karena harus dilakukan. Tapi menyandarkan, mempercayakan tadi, itu tidak bisa. Harus kepada Allah. Nah, supaya terlatih ini firasat kita terhadap hal-hal yang semacam ini, maka apa? Zikrullah. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hadirkan Allah dalam setiap kehidupan. Sehingga apa? Sampai pada titik fanafillah. Apalagi kalau sudah sampai baqa ilallah. Gitu. Kita sudah berubah semuanya jadi gerakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lah contohnya gitu. Maka apapun beliau bisa tahu. Bukan tukang nujum, bukan. Karena Allah sudah hadir dalam jiwanya, Allah ngasih tahu. Karena Allah sudah menjadi bagian daripada jiwanya, maka Allah selalu kasih tahu lewat firasat itu. Gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku punya firasat, tapi kehidupannya zikir, sholat, itu pasti itu hanya menduga-duga, hanya prasangka. Bisa kebetulan, bisa kenyataan. Kan di dalam alam kehidupan ini kita serba mungkin, gitu. Ya seperti gambling lah itu mah, seperti orang judi gitu. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Tapi bagi orang mukmin yang sejati, yang ahli zikir tadi, orang istilah tasawufnya kan orang ahli tirakat. Orang yang ahli tirakat, kalau orang di suku Sunda sebutkan orang yang biasa kurucileh kental pejit. Maksudnya jarang tidur, sudah menunda banyak makan. Bertasawuf kalau sunat itu seperti itu. Nah orang macam ini yang firasatnya itu sangat luar biasa. Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah Mas Yamur mengingatkan kepada kita, kalau kamu ingin mendapatkan hal semacam itu, maka kuati kursiah kepada Allah lewat apa? Lewat zikrullah. Banyak-banyak berzikir. Di Quran dijelaskan Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Di samping hati akan menjadi tenang, keduanya tadi Allah akan terus memberikan isyarat jika ada sesuatu kepada kita. Baik Maulana, jazakumullah untuk penjelasan sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya para pemirsa di rumah. Baik Maulana, alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang firasat orang-orang beriman sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan penjelasannya. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyimak program ini sampai dengan selesai. Kami akan kembali pada episode-episode berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده